Dari Malioboro ke Amsterdam, seperti kisah bersama Cak Nun di Eropa. Siswo Santoso. Dalam paruh kedua dekade 1970-an, saya adalah mahasiswa seni rupa di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, ASRI di Gampingan, Wirobrajan, Yogyakarta. Sebagai mahasiswa seni, tentu saya terbiasa menghabiskan malam di Malioboro bersama kawan-kawan atau seniman lain. Kami biasa nongkrong secara lesehan, duduk di atas tikar sembari wedangan di berbagai angkringan sepanjang trotoar jalan Malioboro. Rupanya, Cak Nun juga sering nongkrong di lesehan Malioboro. Disitulah saya pertama kali melihat Cak Nun. Saya ketika itu belum mengenalkan secara pribadi, tetapi banyak teman saya yang sudah tahu kalau itu Cak Nun. Kiranya Cak Nun sudah terkenal saat itu. Lantas, saya sesekali bertemu Cak Nun ketika kami bersama-sama hadir pada diskusi mingguan yang diselenggarakan oleh Umar Khayyam di kediamannya, Bulak Sumur, Komplek Universitas Gadjah Mada. Siang sampai sore, forum itu menghadirkan narasumber macam-macam, baik yang nasional, internasional, maupun lokal. Ketika hadir di forum itulah, kadang saya secara kebetulan duduk bersebelahan dengan Cak Nun. Ketika mendengar para narasumber berbicara di depan, sesekali Cak Nun berbisik kepada saya, "Allah ngono ae diomong, Allah ngono ae ditakokne." Begitu komentar Cak Nun pendek-pendek, gerundel sendiri. Kemudian pada akhir November 1983, saya mendapatkan kesempatan ke negeri Belanda dalam rangka Culture Accord, pertukaran budaya. Sebelum berangkat, saya pamitan kepada Umar Khayyam, Romo Dik Hartoko, dan Arif Budiman di Salatiga. Umar Khayyam dan Dik Hartoko tahu betul tentang Cak Nun. Menurut saya kaliber mereka sama, tapi di antara ketiganya, Cak Nun yang paling muda. Saya pun berangkat ke Belanda sebagai mahasiswa peneliti sejarah seni di Universitas Amsterdam. Sehingga saya tinggal di asrama mahasiswa Willesden. Di Belanda saya juga kulon nuwun kepada Prof. Ateu yang pernah menjadi guru besar tamu bidang sastra di UGM. Dari Ateu lah saya tahu kalau pada musim panas 1984, itu artinya bulan Juli, Cak Nun akan datang ke Belanda untuk program festival pembacaan puisi internasional di Rotterdam. Saya hadir saat Cak Nun membacakan sajak-sajaknya. Pada hari itu selama setengah hari saya mengikuti penampilan penyair-penyair dari berbagai negara, termasuk Cak Nun. Hari itu pertama, Cak Nun membacakan puisi-puisinya dalam bahasa Indonesia. Lantas puisi-puisi itu diterjemahkan oleh Linde Voute ke dalam bahasa Inggris. Dan saya melihat penampilan Cak Nun benar-benar bisa menghidupkan suasana. Bisa terlihat dari mimik wajah para penonton. Melongo, merengut, atau manggut-manggut. Usai acara, saya menemui Cak Nun. Kami mengobrol dan merefresh kembali ingatannya kepada saya. Dalam ngobrol-ngobrol itu, Cak Nun minta nomor telepon saya. Karena Cak Nun harus mengikuti berbagai agenda lain yang sudah disiapkan oleh panitia, kami pun berpisah. Saya pulang ke Amsterdam. Keesokan harinya, waktu saya nonton TV, saya lihat Cak Nun di tayangan TV. Beliau sedang melakukan aksi di trotoar, dikerumuni oleh banyak orang. Cak Nun melakukan gerakan-gerakan seperti kesenian tradisional jaranan. Bahkan beliau ngeremus beling. Tentu orang Belanda takjub dengan atraksi semacam itu. Salah satu penonton yang hadir adalah seorang perempuan muda, sebut saya saja Anneke, yang bekerja sebagai penjaga toko buku di Rotterdam. Toko buku itu menjual buku-buku terjemahan karya-karya Rendra Sitor Situmorang, Pram, dan Cak Nun. Pastilah Anneke senang berkesempatan bertemu langsung dengan penyair yang sebelumnya hanya ditemui lewat buku-bukunya. Beberapa hari kemudian, di flat mahasiswa saya menerima telepon, ternyata dari Cak Nun. Beliau mengatakan programnya sudah selesai tetapi izin tinggalnya di Belanda masih berlaku. Lalu ditelepon di tengah-tengah ngobrol, Cak Nun bertanya apakah sebaiknya beliau langsung balik ke Jogja atau masih bisa tinggal di Belanda. Cak Nun bertanya saya tinggal di mana dan seterusnya. Pendek kata, beliau bertanya apakah mungkin kalau ikut tinggal di flat mahasiswa bersama saya. Gedung flat mahasiswa ini bertingkat 12 dan kamar saya terletak di tingkat 9. Tentu saja saya senang dapat menerima Cak Nun. Tapi apakah Cak Nun mau? Rasa ragu menyergap ketika itu. Selama di Belanda, beliau sebagai tamu event internasional yang bergengsi biasa tidur di hotel berbintang 5. Apakah tidak kaget ketika harus menginap di sebuah kamar mahasiswa berukuran tak lebih dari 3,5 kali 4 meter itu? Tetapi rupanya Cak Nun mengaku justru sangat senang, karena ia tidak kerasan tinggal di hotel.
Jadilah ia tinggal di flat bersama saya. Selama di asrama, saya banyak belajar dari Cak Nun. Beliau mengajari saya bagaimana cara menanak nasi. Misalnya, kalau mencuci beras cukup sekali 2 kali agar kandungan gizinya tidak hilang. Jangan sampai airnya melebihi 1 buku ruas jari. Beliau juga mengajari bagaimana merebus telur. Tunggu airnya mendidih lalu masukkan telur selama 7 menit. Itu matang yang pas. Dan yang pasti beliau juga mengajari saya cara menggoreng tahu tempe. Kalau Cak Non mengiris tempe, irisannya sangat rapi. Bahkan digores di permukaannya. Bagi saya yang hidupnya sejak kecil segalanya sudah cemerlang, itu menakjubkan. Saya juga terkesan kepada Cak Nun karena selama tinggal bersama saya salatnya teratur. Dari Cak Nun saya tahu makna salat secara spiritual, fisik, dan biologis, gerak tubuh dan keseimbangan badan. Sehingga jika sudah salat dengan baik tidak perlu lagi senam atau yoga. Beliau juga menjelaskan tentang salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Juga perihal Isra Mi'raj dan banyak hal lain tentang Islam. Itu pertama kalinya saya dicerahkan tentang Islam. Meskipun saya resminya Katolik, Cak Nun juga sering menuturkan Banyulan Madura, juga memaknai kisah-kisah seputar Abu Nawas. Menuju Berlin Barat di wilayah Jerman Barat serta Berlin Timur di Jerman Timur yang sosialis. Setelah beberapa waktu berjalan, entah bagaimana muncul ide Cak Nun untuk keluar dari Belanda. Saya pun berkomunikasi dengan Persatuan Pelajar Indonesia Amsterdam. Waktu itu ketuanya Benjamin Turina. Secara umum di seluruh Belanda dan dunia PPI itu pro KBRI waktu itu. Sementara PPI yang bandel adalah PPI Amsterdam dan PPI Berlin Barat yang populer dengan sebutan PPI CAB. Singkatan dan akronim dari Perhimpunan Pelajar Cabang Berlin. Berlin merupakan sebuah kota besar Jerman. Karena seusia Perang Dunia II Jerman dibagi menjadi 2, maka kota Berlin juga dibelah menjadi 2 bagian dan dipisahkan oleh tembok Berlin. Berlin Barat menjadi milik Jerman Barat sebagai proksi Barat, sedangkan Berlin Timur menjadi bagian dari Republik Demokratik Jerman yang komunis. Kota Berlin sendiri terletak di dalam Jerman Timur, sehingga kota Berlin Barat adalah sebuah enklave Jerman Barat di Jerman Timur. Hasil saya menghubungi Benjamin adalah ia menyarankan agar Cak Nun ke Berlin Barat. Ia juga membantu dengan menghubungi tokoh senior Amsterdam, Abu Priyadi Santoso, yang memiliki hubungan khusus dengan tokoh senior PPI CAB, yakni Pipit Rohiyat. Banyak pelajar dan aktivis Indonesia di sana, baik yang berstatus mahasiswa maupun yang sudah tidak lagi mahasiswa dan tidak bisa pulang akibat pergantian rezim Soekarno ke Soeharto. Orang-orang Indonesia yang tidak bisa pulang ini kemudian dikenal sebagai eksil. Ketika saya menemani Cak Nun di Berlin Barat, sesampai di stasiun bus, kami bertemu dengan Anneke, si gadis penjaga toko buku tadi. Rupanya ia juga berniat beli tiket bus untuk pergi ke Berlin Barat dan ingin bergabung dengan kami. Ia ingin mengikuti kegiatan Cak Nun selama di Berlin Barat. Jadilah kami bertiga naik dalam satu bus. Di Berlin Barat, kami diterima menginap di rumah Kenny dan Komang. Saya agak lupa, kawan-kawan di Berlin Barat itu terbagi dalam berbagai kelompok. Ada yang pro Soekarno, ada yang pro Soeharto, ada pengaruh ideologi macam-macam juga. Mereka tidak rukun, cenderung bertentangan satu sama lain. Bahkan yang berada dalam satu kubu ideologi pun terpecah-pecah, bertikai, keras. Isu seputar politik 1965 belum sepenuhnya tuntas dibahas, apalagi untuk sampai pada satu pandangan terkait dengan penanganannya. Tapi uniknya, jika ada Cak Nun, mereka bisa saling menerima, saling tahu ukuran masing-masing. Cak Nun bisa memberi konteks pada semua pilihan, sehingga semua menjadi jembar hatinya, memahami pilihan masing-masing. Sampai hari ini saya belum menemukan orang seperti itu. Bahkan saat Romo Mangun ke Eropa pada penghujung 1980-an, saya ceritakan pengalaman bersama Cak Nun itu. Romo Mangun pun berujar, "Iri aku." Waktu di Berlin Barat, Cak Nun sering didatangi berbagai kelompok orang Indonesia yang tinggal di sana, bergantian dari kelompok satu ke kelompok lain. Cak Nun dengan gaya santai mengikuti tema-tema yang diajukan. Mereka mengobrol, diskusi, kadang berdebat, bahkan terjadi kontroversi. Kontroversi biasa muncul karena dari berbagai diskusi yang Cak Nun ikuti. Beliau tidak pandang bulu. Siapa saja yang mengundang, ia datangi. Siapa saja mengajak bicara, beliau layani. Bicara apapun, agama, ideologi, sosial, kebudayaan, ekonomi, masalah apapun ia layani. Termasuk mungkin dari pergaulan dengan berbagai kelompok itu. Beberapa waktu kemudian, setelah saya kembali ke Belanda karena masa cuti saya sudah habis, Cak Nun diberi akses dan kesempatan untuk ikut serta dalam Kongres Gerakan Komunis Internasional di Athena, Yunani, oleh salah satu kelompok. Tuan rumah kongres itu adalah Komunistiko Koma Eladas, Partai Komunis Yunani. Saat itu dalam spektrum Gerakan Komunisme Internasional, KKI justru yang paling beragam dan luas.
Ketika Cina dan Rusia jauh lebih mengendur dalam hal melawan kapitalisme, Cak Nun datang tergabung dalam sebuah delegasi, disambut, dapat semua fasilitas, dapat tempat duduk, punya hak bicara, dapat materi kongres, dan semuanya. Saya dikasih fotonya. Uniknya, Cak Nun hadir di Kongres Gerakan Komunis Internasional tetap sebagai Cak Nun dengan keyakinan utuhnya terkait Tuhan dan Islam. Itu tetap dan tidak kurang sepeser pun. 1 milimeter pun beliau tidak mundur kalau masalah pandangan dan visi. Saya kira beliau hadir karena visi spiritualismenya, pemahaman kemanusiaannya yang mendalam dan meluas. Ketika di Berlin itu, entah bagaimana Cak Nun sempat didatangi wartawan Jerman untuk diwawancarai. Selain itu, Cak Nun mendapatkan undangan ke perwakilan RI di Berlin Timur yang terletak di Republik Jerman Timur. Tentu saja undangan itu bisa menjadi drama tersendiri, sebab kelompok yang pro-Soekarno tidak akur dengan perwakilan RI di Berlin. Mereka khawatir jika Cak Nun hadir akan berdampak pada kehidupan mereka. Apalagi jika perwakilan mengetahui alamat tinggal mereka, itu bisa menjadi persoalan tersendiri. Setelah perdebatan panjang dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensinya, akhirnya diputuskan Cak Nun menghadiri undangan tersebut dan dijemput di rumah Komang. Penjemputan dilakukan dengan didahului oleh kehadiran 2 mobil yang bergantian parkir di depan rumah, mungkin untuk mengawasi situasi. Psikologis memang tegang karena hubungan antara perwakilan RI dan berbagai kelompok masyarakat Indonesia di Berlin tidak semua akur. Baru kemudian mobil ketiga dengan plat nomor CD Kop Diplomatik mengetuk pintu dan membawa Cak Nun dan saya ke kantor perwakilan. Rupanya di sana suasananya sangat rileks. Ketegangan yang sebelumnya dibayangkan kawan-kawan di Berlin tidak terjadi. Justru diplomat yang menemui kami itu mengatakan kalau dirinya sudah tahu Cak Nun sejak sebelum bertugas menjadi diplomat. Ia juga mengikuti aktivitas dan pemikiran Cak Nun. Ia mengaku sebenarnya senang, setuju sekali dengan pikiran-pikiran Cak Nun. Juga ekspresi-ekspresi kebudayaan Cak Nun ia suka sekali. Keluarganya juga suka. Tetapi ia bilang, kalau saya mau mengikuti gagasan-gagasan Cak Nun sekarang, saya belum bisa. Tetapi setelah pensiun, saya bisa mengikuti gagasan-gagasan jenengan, ujarnya. Cak Nun saat itu dipandang sebagai salah satu cendekiawan yang beroposisi terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru. Polemik dan dosen tamu ISS. Setelah kembali ke Amsterdam, rupanya kontroversi di Berlin dibawa ke Belanda. Waktu itu Cak Nun menulis sebuah kolom untuk Kompas yang terbit antara Agustus sampai September. Dalam artikel itu Cak Nun menyanggah tulisan Arief Budiman di Kompas juga. Beberapa waktu sebelumnya saya bawa fotokopian tulisan Arief Budiman di Kompas itu dari Indonesia. Cak Nun baca dari fotokopian saya, lantas ia menulis sanggahan atas dasar pengalaman berinteraksi dengan para aktivis yang diasumsikan Arief Budiman sebagai bibit demokrasi di Berlin itu. Tulisan reflektif oleh Cak Nun tentang benih-benih demokrasi di Berlin itu dimuat di Kompas, akhir menimbulkan polemik. Bahkan oleh sementara pihak disebut sebagai kontroversi, meskipun polemiknya terbatas di lingkungan PPI Berlin Barat dan Amsterdam saja. Hingga akhirnya suatu waktu para aktivis PPI Berlin Barat dan PPI Amsterdam bertemu di rumah Adnan Buyung Nasution di Hilversum, negeri Belanda yang diinisiasi Abu Priyadi Santoso. Agenda pertemuan itu membahas tulisan Cak Nun di Kompas yang menyoalkan pendapat Arief Budiman terkait bibit demokrasi yang terhimpun di PPI Cabe. Ada banyak yang hadir, termasuk yang dari Indonesia. Mereka berniat mengadili Cak Nun dengan Adnan Buyung sebagai hakimnya. Dalam situasi yang tidak menguntungkan Cak Nun itu, saya heran. Cak Nun kok ya menerima saja apa yang mereka katakan. Ibaratnya jika meminjam kalimat Cak Nun sekarang, semua tuduhan akan ditelan. Tak lekabeh. Dan residu dari polemik itu terus berlanjut. Saya kira 5-10 tahun kemudian masih ada residu itu. Tetapi belakangan, terlebih setelah reformasi, saya rasa sudah tidak ada lagi. Cak Nun juga sempat beranjang sana ke pondok seorang seniman tersohor dari Lekra, yakni Basuki Resobowo, yang berstatus eksil. Kedekatan ini ditambah dengan interaksinya di Berlin, maka bisa jadi kalau kemudian ada isu eksil, menurut Cak Nun itu orang-orang pertama yang mendalami dan bersinggungan dengan orang-orang eksil itu secara langsung. Cak Nun mencintai mereka, tulus, lahir dan batin dalam kemanusiaan yang luas. Waktu terus berjalan dan saatnya saya pindah keluar dari asrama mahasiswa, sebab keluarga saya akan menyusul ke Amsterdam. Saya sudah dapat tempat tinggal. Cak Nun juga saya sertakan di situ. Pokoknya ada ruang untuk Cak Nun. Tapi rupanya ada masalah lain. Izin tinggal Cak Nun habis. Akhirnya kita mencari cara bagaimana agar Cak Nun tetap bisa mendapatkan izin tinggal. Pilihannya apakah belajar atau bekerja. Kalau belajar, mana Cak Nun mau? Kalau bekerja apa? Dalam situasi itu, kemudian kami minta bantuan pendeta Auke Hoffman
Ia adalah pendeta mahasiswa di kota Amsterdam. Awalnya pendeta Hofman ini menolak Cak Nun untuk tinggal bersama saya, bahkan cenderung menunjukkan sikap yang tidak simpatik kepada Cak Nun. Pada saat itu Cak Nun memberi julukan untuk pendeta ini Genderuwo Bule. Tapi lama-kelamaan Hofman malah mengagumi Cak Nun. Akhirnya seorang dosen di Institute of Social Studies Den Haag yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran Cak Nun mengusahakan Cak Nun untuk bisa menjadi tamu ISS. Dengan begitu, masalah visa izin tinggal dan pemasukan sehari-hari pun teratasi. Dosen termaksud adalah seorang antropolog yang mendalami masalah agraria Indonesia. Namanya Ben White. Upayanya berhasil dan kemudian Cak Nun direkrut sebagai dosen tamu di ISS selama 1 tahun. Di ISS, Cak Nun bukan asisten Ben White, beliau sepenuhnya independen. Dosen tamu dalam bidang Development Studies. Kalau tidak salah dengan segala fasilitas sebagai dosen tamu, Cak Nun pun pindah ke Den Haag. Ia tinggal di Oudemonstraat nomor 25. Rumahnya bagus, jauh lebih bagus dari tempat tinggal saya. Karena itu pada masa-masa awal tinggal di rumah sendiri, Cak Nun masih kesulitan sebab ia belum terbiasa menyalakan penghangat ruangan atau penghantar air untuk mandi sampai ia sempat kedinginan. Sebagai dosen tamu, Cak Nun tidak dituntut untuk membuat rencana pembelajaran, menyusun kurikulum, rujukan, daftar bacaan wajib, dan sebagainya. Ya, cuma kapan beliau mau boleh mengumpulkan para mahasiswa. Beliau ajak mereka keluar, keliling sekitar. Beliau tunjukkan inilah universitas yang sebetulnya di kampung ini, di jalan ini, dan itu dalam realitas sosial. Saya kira itu betul. Ilmu sosial ya seharusnya menerabas di luar kelas. Cak Nun berkomunikasi dengan para mahasiswa menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, Cak Nun memang harus menyerahkan laporan ke institut setelah kontraknya berakhir. Maka ia serahkan semua tulisan-tulisan yang ia buat di Belanda. Kolom-kolom yang ia kirimkan ke berbagai surat kabar di Indonesia, termasuk tulisan-tulisan yang akhirnya diterbitkan sebagai buku dengan judul Dari Pojok Sejarah. Tulisan-tulisan itu diketik dengan mesin ketik pemberian saya. Ia kalau mengetik dengan 11 jari, tetapi cepat dan isinya bagus-bagus. Selain mesin ketik, saya juga memberi Cak Nun sebuah tas kuning besar berbahan terpal waktu pindahan. Sebab pribadi Cak Nun rasanya kurang selera untuk sibuk memiliki yang begitu-begituan. Sudah sejak penampilan Cak Nun di Rotterdam, dari lingkungan akademisi ada seorang guru besar bidang antropologi Universitas Nijmegen dan ISS, yakni Profesor Dr. Gerrit Huizer, yang banyak meneliti dan menulis tentang dinamika BTI, Barisan Tani Indonesia, dalam pembandingan gerakan serupa di Amerika Latin. Selain itu, terdapat mahasiswa doktoral yang kagum terhadap Cak Nun. Sebaliknya, Cak Nun juga sangat menghargai orang tersebut. Mereka sangat akrab. Namanya Jan Neden van Peters. Kelak, Jan menjadi salah satu akademisi terkemuka di dunia dalam postmodern post-developmentalis. Setelah mengajar di belasan universitas di 4 benua, saat ini ia bekerja sebagai profesor di University of California Santa Barbara. Terakhir, sewaktu Cak Nun dengar saya di Jogja Juli 2023, saya diminta datang. Ya, saya datang ke Kadipiro. Ketika itu ia juga kumpulkan itu orang-orang intinya. Ada Toto Raharjo, ada Sabrang, ada banyak yang lain juga. Sama teman-teman kami dikasih waktu 3 jam, tetapi praktiknya jadi 5,5 jam karena terlalu gayeng. Siswa Santoso, alumni Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, jurusan Arsitektur Interior dan Universitas Amsterdam, jurusan Hubungan Internasional, kelahiran Desa Wirosari, Grobogan, bekerja hingga pensiun di sebuah lembaga pendidikan Nova College, negeri Belanda. Terima kasih.